Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali dalam program Dewan Menyapa kita kembali hadir untuk Anda semua. Dan tentu pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita akan tidak hanya memberikan informasi yang bisa jadi nanti akan menjadi informatif untuk Anda, tapi juga ini lagi-lagi pembahasan perihal RDP yang telah dilakukan. Dan khusus untuk kali ini dengan Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 Bapak Haji Rahman Taulul SH bersama dengan Bapak Irsan Irojasa SH MSI selaku Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Kendari. Selamat bergabung, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Langsung saja mungkin saya ke Bapak Rahman Taulul. Jadi ini kan perihal kemarin sudah dilakukan RDP yang pertama, bahkan sudah ada peninjauan langsung terkait memang masalah adanya panti asuhan An-Nur Aswar ya Pak, yang dianggap meresahkan masyarakat sekitar. Mungkin boleh dijelaskan dulu dari pandangan DPRD sendiri seperti apa sih ini Pak? Silakan. Jadi begini, lebih bagus saya langsung ke intinya saja. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi seluruh pemirsa. Jadi awalnya kan masyarakat menyurat ke DPR. Satu minggu sebelum sudah menyurat. Akhirnya kita jadwalkan di DPR tanggal 29, maka diadakanlah RDP. Jadi yang hadir itu dari masyarakat kurang lebih 50 orang, dan pada saat itu kayaknya seimbang banyaknya. Dan saat kebetulan saya pimpin rapat, dan saya pimpin rapat, dan saya pertama kali menanyakan ke yang keberatan. Berarti pihak pelapor dong? Ya. Saya bilang keberatannya ini apa? Nah, yang pertama keberatan mereka adalah panti asuhan tersebut tidak mempunyai anak asuh. Ya, sedangkan panti asuhan itu kan harus ada yang diasuh. Nah, itu pertama. Yang kedua, mereka nanti ada donatur, baru anak-anak masyarakat sekitarnya itu baru dipanggil. Nanti ada donatur. Yang ketiga, tuntutan mereka itu bahwa ada eksploitasi anak-anak ke lampu merah dengan masjid-masjid. Eksploitasi. Ya, itu tiga. Sebenarnya banyak, tapi yang paling intinya adalah tiga. Setelah mereka paparkan maksud dan tujuan mereka, saya tanyakan lagi pihak yang terlapor. Ya, panti asuhan. Dan mereka semua membantah. Membantah bahwa ketiga-tiganya ini tidak benar. Ya, satu-satunya jam dalam rapat itu hari ada beliau. Kami putuskan untuk mencocokkan di lapangan. Apakah laporannya ini betul dan apakah jawabannya benar. Akhirnya kami putuskan 1 minggu ke depan. Tanggal 5-nya, tanggal 5 kami ke sana. Udah salah, jam 10 Pak ya. Siap. Ya, pagi. Maka yang saya pertanyakan, hasil daripada RDP kita, apakah betul panti asuhan ini tidak ada yang diasuh? Ya, mereka bilang ada. Oke, dimunculkanlah anak-anak asuhnya ya. Anak-anak asuhnya yang masih begini. Ya, sekitar umur berapa itu Pak ya? Tidak tahu berapa itu Pak ya. Pokoknya masih kecil ya. Masih kecil. Sekitar 10 sampai 15 tahun. Ya, paling tinggi itu. Tapi kan sebelumnya sudah ada masukan dari masyarakat. Kita sudah identifikasi bahwa anak-anak tersebut itu didatangkan itu pada saat RDP di DPR. Makanya mereka minta itu hari DPR supaya ditinjau langsung. Nah, tapi saya kan sudah mengambil absen dari sosial. Yang saya pegang sudah ada absen itu 20 orang. Ya, begitu muncul kan saya tanya. Mulai kapan di sini? Nah, itu anak-anak dengan gugup. Ya, sesuatu nih Pak. Ya kan kita kalau lawyer itu kan begitu caranya. Iya, benar. Saya tanya sudah berapa di sini? Berapa tahun? Mereka bilang 5 tahun. Kan tak masuk akal. Iya, kalau mengatakan ya betul. Saya bilang sudah berapa juz yang dihafal? Kan tidak ada yang dihafal. Oke, sekarang saya absen. Saya cocokkan. Kan yang dijadikan masalah ini kan ini. Iya, betul. Bahwa katanya tidak ada anak asuh gitu kan. Saya absen satu-satu. Kan ternyata tidak ada.
Tidak ada nama yang... Iya, ada 2 orang, tapi mungkin kan hitam pro sama mereka. Iya, Yang iya. lain katanya lagi di luar apa semua. Nah, berarti kan saya nyatakan tidak ada. Oke. Satu. Yang kedua, eksploitasi anak-anak. Jadi dia bantah bahwa tidak ada yang menjual anak Lampung. Saya panggil, yang sering disuruh. Oke. Muncul 6 orang, tapi yang kita perbolehkan bicara itu kan hanya 2 orang. Iya. Mereka bilang, kami ini disuruh dengan Bapak Panji, disuruh untuk minta-minta di lampu merah Oke. dengan di masjid. Berarti 2 poin ini kan Sudah mulai terlihat. sudah memenuhi syarat, sudah terpenuhi unsurnya. Oke. Ya, oleh karena itu kami putuskan di tempat karena kami lihat sudah memanas. Iya kan sempat juga ya Pak, saya lihat berita sampai Ya, dari korban. sampai papannya itu diturunkan. Dan yang terakhir di situ saya panggil tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu berhadapan dengan panti. Iya karena kan biar kemudian dia bertanggung jawab. Ya, saya minta tanggapannya. Lalu tanggapannya? Tanggapannya dia bahwa dia bilang ini panti asuhan memang tidak ada anak asuhan. Oke. Nanti ada yang donatur yang datang itu baru dipanggil. Ya, jadi dasar keberatannya mereka orang tuanya inilah tadi yang disuruh ke lampu merah. Dan yang kedua, kalau datang ini donatur biasa sampai berapa, mungkin sampai ton ini kalau mau lebaran itu sampai ton beras. Iya. Kita kan memang sering lihat ya Pak. Iya, paling dikasih 2 liter dengan telur berapa biji mereka pulang. Jadi sinilah awalnya sampai mereka berapa. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan hari ini jam 1 kami akan rapat kembali dari dinas sosial. Tokoh masyarakat yang tadi ini saya akan panggil kembali 2 orang dengan kami dari DPR. Dan kalau untuk saya, kalau saya lihat situasi di lapangan ini memang harus ditutup. Karena ini hanya sebagai alasan memperkaya diri. Iya. Dan memang saya lihat, Bapak kan bisa melihat ya. memang saya lihat ini beliau sudah luar biasa. Ya. Oke. Baik, itu mungkin dari pandangan dari Bapak ya terkait di DPRD. Terus kalau untuk dari Perbinso sendiri juga ini bagaimana melihat? Ini kan memang masalah yang cukup krusial nih Pak. Silakan. Ya, sebenarnya dari RW 5 ini warganya di tanggal 17 mereka datang melapor sama kami di dinas sosial. Ini terkait bantuan kepada anak di panti asuhan yang sebenarnya dididik di panti asuhan anak yang di luar panti. Karena di LKS ya, karena yang anunya LKS, tapi memang tenarnya itu panti asuhan. Karena itu LKSA ya, ada di izin operasionalnya itu anak dalam panti dan di luar panti. Dan yang melapor ini anak yang di luar panti. Ya, anak yang di luar panti yang dididik di panti asuhan. Terkait bantuan dari donatur kepada anak-anak mereka. Hanya memang di tiap tahunnya kami selalu meminta data anak yang ada di panti asuhan karena laporannya harus ada di tiap tahunnya. Hanya memang di dinas sosial kita habis kena musibah kebakaran di tahun 2021. Jadi data yang kita pegang itu hanya data anak yang di tahun 2022. Nah, setelah kita cross check, memang data tersebut itu ada nama dari pelapor, orang tua pelapor yang ada di RW 5. Hanya laporan itu mereka bilang bantuan itu kecil, habis itu tidak ada anak asuhnya. Setelah itu kami turun ke lapangan, kita tanya, katanya itu ada 3 yang saya temui Pak, itu ada anak panti yang anak asuh di luar panti. Ya. Setelah itu mereka lagi datang di tanggal 25 Mei. Ini kita pertemukanlah dengan pengurus panti di dinas sosial. Kita berharap ada titik temu karena kita akan mediasi. Karena secara kelembagaan kalau dinas sosial berharap LKS itu, setiap LKS itu tidak dibubarkan karena terkait kesejahteraan sosial.
anak-anak yang ada di panti asuhan atau di LKSA itu alternatif terakhir yang diberikan kepada anak. Kenapa? Karena mulai dari kesejahteraan anak itu harus disejahterakan, mulai dari pendidikan, sekolah, sandang pangannya ya. Jadi apabila ada orang tua asuh juga orang tua yang menitipkan anaknya di panti asuhan, itu sudah alternatif yang paling terakhir. Mungkin dia tidak bisa didik dengan tidak bisa belikan baju umpamanya, tidak bisa pendidikan. Dan di LKS itu juga ada pendidikan formal dan non formal, ya. Itu yang kita inginkan. Hanya pada saat tanggal 25 tersebut tidak ada titik temu dari mediasi kami, dan setelah itu kami dipanggil DPR untuk RDP. Tetapi langkah-langkah dinas sosial terkait kasus ini, di tanggal 26 ini mereka tanda daftarnya sudah habis, izin operasionalnya sudah habis, dan akan diperpanjang ini sebenarnya 3 tahun, karena masa perpanjangannya 3 tahun. Tetapi karena ada laporan masyarakat ini, karena kami kan tidak mau ada terjadi permasalahan sosial di lapangan, dan kami tangguhkan dulu sampai masalah ini selesai. Dan apabila ditangguhkan, kalau izin operasionalnya tidak ditangguhkan secara administrasi, itu semua kegiatan kesejahteraan sosial itu tidak bisa dilaksanakan. Mulai bantuan dari APBN maupun APBD. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Hanya keputusannya nanti kita rapat di Dewan sebentar siang. Ada titik temu Ya. Tapi dinas sosial berharap semua bisa selesai dengan baik, karena tidak ada konflik sosial antara warga masyarakat di sekitar situ dengan LKS tersebut. Karena kalau ada lagi konflik sosial ini masalah lagi untuk dinas sosial. Iya. Dan kami sebentar akan rapat sama beliau di Komisi 1 Dinas Sosial. Keputusan apakah sebentar nanti hasil rapatnya yang putuskan nanti sebentar. Saya Bu ya. Iya. Saya kembali lagi ke Pak Rahman dulu. Lantas, apakah nanti akan ada ketika nanti ternyata kasus ini sudah selesai, yang dianggap sudah tutup, tapi dari pihak si yang terlapor tadi Pak itu merasa keberatan apakah akan terjadi mereka bisa akan diadakan RDP lagi selanjutnya atau bagaimana nanti kira-kira? Jadi begini, sebenarnya ini masalah tidak terlalu rumit sebenarnya. Ya, kalau pihak panti ini mau tenang. Jadi begini, pihak panti ini dengan adanya RDP, malah mereka emosi terus. Iya sih, namanya manusia ya Pak. Saya kasih tahu Ibu hari Bu, kalau begini akan ditutup. Kenapa Ibu tidak secara persuasif ke tetangga Ibu secara baik-baik? Malah Ibu main medsos terus bahwa memang kalian iri hati dengan saya karena saya ini sudah kaya, kalian miskin. Berarti kan masyarakat tambah panas. Iya Pak. Harusnya mereka tenang. Jadi kalau untuk saya, untuk sementara minta maaf Pak. Siap. Karena saya kan tidak jauh dari situ. Oke. Kalau sampai di barang tidak ditutup, kan ribut. Pasti Pak, Ya. karena akan ada pertengkaran. Sedangkan ini hari kan mereka mau menunjuk rasa, tunggu putusan. Menunjuk rasa di DPR. Menunggu hasil RDP yang Iya. sebentar ini kan. Dan yang saya sesalkan juga di panti asuhan ini, malahan mengambil tentara, keluarga mereka, mengintimidasi di lapangan. Dan sudah ada laporan di POM, sudah ada laporan di POM. Harusnya kan jangan, ya supaya bisa tenang. Jadi saya punya harapan memang begitu. Ya, semoga kasus ini harusnya lebih bisa cepat selesai. Tapi kan untuk saya minta sama Bapak, kalau saya untuk sementara, ya nggak usah dulu diperpanjang izinnya. Kalaupun mau diperpanjang kita kasih tenang dulu. Iya. Ya. Biar lebih adem ya. ya Pak. Oke. Ya baik Pak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana pemirsa, kita pulang bersama. Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa. Jadi memang ya karena itulah di masyarakat kan ada pro ada kontra. Kadang kalau kita tidak menghadapinya dengan bijak biasanya jadi masalah lagi yang baru Pak. Saya kembali lagi ke Bapak Rahman. Lalu Pak,
karena sebentar akan dilakukan lagi RDP selanjutnya yang semoga ini akan ada titik temu ya, kita harapkan. Lantas dari pihak DPRD juga apakah sudah mempersiapkan Pak langkah-langkah strategis kira-kira seandainya ya namanya ada pro dan kontra ini kan kita tidak bisa ukur ya Pak, kita tidak bisa tahu, jangan sampai malah ricu lagi ya. Gitu. Itu bagaimana melihat hal ini Pak? Iya, kalau saya itu dulu untuk sementara, jangan dulu kita lanjutkan. Istilahnya di sini jangan diperpanjang. Masalahnya kan begini, di panti asuhan itu saudaranya itu dia jadikan kos. Nah, jadikan kos dan semua mengaku yang pernah kos. Nah, sudah ditelusuri ya? Ya sudah, orang-orangnya kan siap, siap Okay. untuk menjadi saksi. Jadi kalau sudah datang ini donatur, memang betul-betul tidak ada orang yang ada di situ nanti dipanggil. Nah, itu. Oke, itu yang akan dilakukan ya Pak ya. Iya. Nah, lantas apakah nanti akan ada ketika ini sudah terbukti semuanya memang yang pihak terlapor memang yang salah ya Pak? Apakah akan ada penindakan lebih lanjut selain LKS atau panti asuhan ini ditutup atau bagaimana? Ya kalau sudah ditutup kan berarti kalau isinya sudah tidak lanjut kan berarti sudah otomatis sudah ditutup. Iya. Adapun misalnya dia masih menerima itu bukan urusan kita lagi. Oke. Ya, tidak bisa masa kita mau jadi satpam di situ. Iya. Iya. Iya Pak. Hanya sampai di situ saja kita. Iya. Oke, siap baik. Nah, kalau dari pihak dinas sosial melihat hal ini, masalah ini kan memang sangat, saya yakin bukan 1-2 kali terjadi ya Pak. Ya. Mungkin pernah juga ini. Nah, dari pihak dinas sosial, apakah hal ini bisa akan menjadi semacam apa ya, suatu stimulan untuk kedepannya ini lebih mawas diri, lebih mewaspadai hal-hal yang bisa saja terjadi nih Pak? Bagaimana? Ya. Harapannya? Kami di dinas sosial ini kan setiap masalah ini sebagai pelajaran, ya, yang ada di Iya, iya, lapangan. betul. Ya, jadi tambah banyak masalah, tambah banyak pelajaran dan ada keputusan yang harus diambil. Oke. Ya, sebenarnya di dinas sosial saya sedikit menjelaskan bahwa kalau secara kelembagaan yayasan ini memang tidak bisa kita bubarkan karena Ya. dia berbadan hukum. Betul. Ya. Dia ini ada SK Kementerian Hukum dan HAM-nya, ada akta notarisnya di tahun 2014 berdirinya. Hanya memang terkait kegiatannya, ya kegiatannya yang kita hentikan. Kegiatan kesejahteraan sosial, KESOS ya, kegiatan kesejahteraan sosial apabila tanda daftar kita tidak terbitkan, kegiatan kesejahteraan sosialnya tidak bisa dilaksanakan. Mulai kegiatan anak asuh, anak didik, diberikan bantuan, ini sudah bahasanya kalau blacklist lah, di blacklist. Karena kalau terkait bilang kita mau jagai supaya tidak dapat bantuan itu kan itu sangat ya. Hanya kan kalau tanda daftarnya sudah kita keluarkan, sudah bahasa ke masyarakat di blacklist itu donatur tidak mungkin lagi akan datang karena pasti bermasalah. Iya. Itulah semua LKSA itu kenapa mereka berlomba-lomba harus datang sama kami karena semua pemberi donatur itu selalu meminta data di dinas sosial yang mana LKS atau panti asuhan yang bisa didatangi dan dikunjungi yang terdaftar terdaftar di dinas sosial karena ada saja masih ada panti asuhan yang belum terdaftar. Betul. Ya, kalau yang tidak terdaftar itu kita tidak hanya kan kita tiap tahun ini menjadi pelajaran buat kami terkait evaluasi anak, karena bukan saja laporan ini, mulai nanti berita acara penyerahan anak dari orang tua ke anak ini nanti kita akan periksa kembali. Ya, secara administrasi karena kan kami lihat juga di lapangan tidak ada berita acara penyerahan dari orang tua ke anak. Nah, ini juga salah satu, harus ada penyerahan dari orang tua ke anak. Karena ini kan panti asuhan ini alternatif terakhir yang diberikan orang tua kepada panti asuhan. Karena ini masalah sosial ini sangat pelit. Ya, itu harus ada. Dan ada batas waktu mereka tinggal di LKSA. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 3223 itu 2002 kalau saya tidak salah itu di Undang-Undang Perlindungan itu sampai umur 18 tahun saja. Jadi setelah ya bukan anak lagi, sudah dewasa.
berarti dihitung, berarti dia sudah tamat SMA. Bisa Apakah cari dia uang. dipekerjakan dia kembali di situ, ataukah dia dikembalikan pada keluarganya dan orang tuanya? Ya, kan ini di LKS ini intinya di perlindungan anaknya. Iya. Nah, itulah dia terbentuknya di LKSA. Jadi dia ada batas waktunya. Jadi sebelum dikembalikan dari perekrutan anaknya itu memang harus kita itu yang kita punya pelajaran di dinas sosial. Dan sekarang Pak ada berapa panti asuhan atau LKS itu yang memang sudah terdaftar ya secara Kalau yang terdaftar secara ini 13. 13? Iya, 13. Kota Kendari ya? Iya, Pak, Kota Kendari. Kota Kendari itu ada Terlepas 13. dari yang tidak terdaftar. Iya. Ya. Kalian tidak terdaftar karena kan mereka itu harus bersurat dulu sama kita turun. Tapi kan kita berterima kasih kepada masyarakat sekitar juga. Kalau tanpa mereka melapor kita tidak tahu permasalahan di lapangan. Karena kan dinas sosial juga mencakup dari 13 ini masih ada kegiatan masalah-masalah sosial yang lain yang kita tangani. Bukan saja itu, tapi karena ada laporan masyarakat jadi pelajaran sekaligus juga jadi pengawasan buat kami juga di dinas sosial. Itu saya. Nah, saya kembali ke Bapak Rahman. Lalu Pak, setelah memang nanti akan diadakan RDP lanjutan ya terkait masalah memang panti asuhan ini, apakah juga dari pihak DPR khususnya mungkin di Komisi 1 sudah menyiapkan juga langkah-langkah strategis ketika memang bahkan yang saya dengar tadi Bapak mengatakan akan unjuk rasa ke DPR. Mereka punya mau. Iya, ini bagaimana Pak melihat untuk menghentikannya? Ya kita kan inginnya yang terbaik sebenarnya di pihak DPR pun juga hadir ya untuk bagaimana bisa mengontrol ini semua. Ini bagaimana Pak? Jadi pertama begini, mereka kan tadi malam menanya, jadi enggak? Saya bilang enggak jadi. Tidak usah kamu menunjuk aja, saya sengaja mau supaya mereka enggak turun. Saya bilang tunggu saja hasilnya nanti. Dan yang kedua, kalau kita bicara panti ini kan kalau bicara asas legalitasnya memang lengkap, lengkap. Hanya pelaksanaannya, kegiatannya. Jadi ke depan betul dikatakan beliau. Jadi saya harap kalaupun nanti mau dilanjutkan nantinya sementara bisa kita tanyakan dulu ya, kita harus betul-betul dari dinas sosial termasuk kita juga mengawasi dan memperbaiki administrasinya, harus itu tadi yang dikatakan harus ada penyerahan anak, betul-betul harus diajar mengaji. Kayak ini kan lembaga pendidikan juga ini kalau jadi betul-betul dia harus penuhi semua, baru insya Allah kita akan usahakan. Kan bagus juga kalau ada yang bagus. Bagus ya, hanya yang penting jangan terulang lagi seperti yang lalu. Bagaimana Pak? Siap. Ya. Tapi kalau selain masalah dari panti asuhan Anwar ini Pak, sebelumnya juga pernah tidak ada hal yang serupa ini yang terjadi terkait masalah LKS atau panti asuhan ini? Ya sebenarnya begini, saya ini hanya saya dengar. Soalnya sering ini panti asuhan sering terjadi. Oh gitu. Iya, pernah katanya di mana itu memang diusir juga. ini bukan dari saya, hanya saya dengar saja. Tapi terlepas dari itu semua, tentu ini kan juga menjadi fokus dari teman-teman DPR di Komisi 1 ya Pak, yang bagaimana ya untuk bisa mengamankan lah, mensejahterakan masyarakat dan lain-lain. Nah, lantas sampai sejauh ini kalau dari Komisi 1 untuk menghadapi segala polemik sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini Pak, ini bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah ya memang sudah memiliki upaya-upaya seperti masalah ini kan terjadi ya sudah sebiasa lah dihadapi ya. Ini lantas bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi begini, kalau untuk saya ini yang penting untuk sementara keputusannya dulu tidak boleh dilanjutkan. Ini kan bukan kita bubarkan. Iya. Hanya dia punya kegiatan dengan izinnya untuk sementara kita hentikan dulu. Kalau kegiatannya kalau sudah dihentikan surat-suratnya, kan tidak bisa juga kita jagai. Terserah juga orang mau datang kan. Tapi kan yang itu sudah termasuk sudah ilegal. Betul. Sudah ilegal. Tidak bisa kita. Tapi kalau untuk masyarakat insya Allah asal mereka sudah tahu bahwa ini barang sudah tidak dilanjutkan lagi izinnya, saya rasa mereka akan puas. Adapun kedua belah pihak dari panti akan menggugat, saya bilang silakan. Kalau menggugat silakan. Dan pihak masyarakat juga, mereka juga keberatan dan meminta ganti rugi. Itu hari Pak ya. Saya bilang kami ini DPR dengan dari sosial tidak bisa kami memutuskan itu. Silakan Anda menggugat di pengadilan secara perdata. Nah, itu bukan domain kami lagi. Kami ini hanya mediator saja.
Sedangkan memutuskan, kita ini tidak bisa hanya memberi rekomendasi. Macam sebentar rapat ini kan paling saya bacakan tuntutan masyarakat, habis itu saya minta kesimpulan teman-teman dari sosial, dari mereka ini bagaimana kesimpulannya. Karena ini adalah hak pemerintah lagi. Kami hanya mengajukan inilah yang sebenarnya yang terjadi. Demikian. Kalau dari lantas dari pihak dinas sosial, kita kan juga harapannya ya semoga ini bisa cepat selesai dan ada titik temu ya, gitu. Karena lagi-lagi ingin menghindari adanya konflik sosial yang terjadi ke depannya. Nah, apakah ke depan selain mungkin masalah ini menjadi pelajaran yang tadi dikatakan, dari pihak dinas sosial sendiri pun juga sudah akan melakukan langkah-langkah yang agar meminimalisir terjadi masalah yang sedemikian ini, Pak? Gimana? Iya. Terkait dari permasalahan ini, nanti langkah-langkah dinas sosial terkait itu, inilah tata kelola di LKSA itu nanti kita makin perbaiki. Iya. Yang kedua juga kita minta nanti, karena kan terkait masalah-masalah ini mungkin kita akan turun lapangan juga di semua LKS. Kita akan tatap muka dengan tetangga sekitarnya. Karena keluarga terdekat itu tetangga. Iya. Betul. Jadi kita tidak inginkan, kita berharap dinas sosial itu berharap sekali tidak ada permasalahan antara LKSA dengan warga sekitar. Itu yang kita harapkan. Karena LKSA ini penyelesaian masalah sosial, bukan menimbulkan masalah sosial. Iya. Jadi kita berharap tidak ada konflik-konflik sosial yang ada di LKS. Kita berharap LKS ini penyelesaian masalah sosial yang ada di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Karena kalau LKSA menjadi masalah sosial, ini yang akan menjadi permasalahan yang sangat, maksudnya bagaimana lah, dia harus menyelesaikan masalah sosial, ternyata dia menimbulkan masalah sosial. Iya, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kedepannya mungkin proses pengawasan kami makin ditingkatkan, dan masalah ini menjadi pelajaran buat kami di dinas sosial semuanya. Kedepannya nanti, karena kan ini tanda daftar mereka ini 3 tahun dan ada laporannya tiap tahun mereka ke kami, itulah yang akan kita perkuat lagi beberapa kegiatan-kegiatan administrasinya yang kita mau lihat, karena kan kita secara kelembagaan kita lihat semuanya itu saja Bu ya. Dan apakah juga ini nanti berarti akan menjadi pelajaran? Kan sekarang ada 13 ya Pak, yang terdaftar. Apakah akan diidentifikasi ulang lagi, jangan sampai kecolongan atau hal yang tadi kita bahas ini bisa terjadi di mereka, ini gimana Pak? Masalah itu bisa terjadi kalau ada laporan masyarakat. Sampai saat ini permasalahan ini baru ini yang mencuat di masyarakat sampai di Dewan. Karena selama berdiri LKS di Kota Kendari belum ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang kayak begini. Jadi ini saya bilang proses pembelajaran buat kami di dinas sosial, bahwa kalau ada masalah begini, ini penyelesaiannya, ya, gitu ya. Ini kan ini belajar. Sekaligus kita mengacu pada aturan di Permensos 184 tahun 2011 terkait LKS. Jadi ya semoga kita harapannya ya sama-sama agar ada titik temu ya, karena kita tidak inginkan jangan sampai masalah-masalah ini bisa mencuat kembali dan akhirnya meresahkan masyarakat sekitar. Baik pemirsa, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, jadi setelah nanti akan diadakan RDP lanjutan untuk penyelesaian masalah ini, ya kita tinggal akan menunggu hasilnya, kesimpulannya nanti seperti apa. Dan yang tentu kita harapkan sih tidak akan terjadi seperti ini lagi Pak. Nah, kembali lagi ke Pak Rahman, terlepas dari masalah ini Pak, kita tahu juga Komisi 1 kan di bidang pemerintahan dan hukum. Jadi memang mengapa hal-hal yang memicu adanya masalah dan memang membutuhkan adanya hukum di situ, ya tentu ini wewenang dari Komisi 1. Lantas kalau melihat khusus di Kota Kendari lagi, ini masalah-masalah yang terus saja bermunculan terjadi yang memang kaitannya dengan hukum, Bapak sendiri dari Komisi 1 bagaimana sih untuk menanggapi serta memang melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi? Jadi begini, kalau di Kendari yang paling banyak terjadi sebenarnya kasus tanah.
paling banyak terjadi kasus tanah. Makanya kami rencanakan Komisi 1 sebenarnya mulai di hari kami akan berkunjung ke semua kecamatan Kota Kendari, dan kami minta dari pihak kecamatannya untuk mengumpulkan kelurahannya, perkecamatan, kelurahan, RT RW, karena saya lihat permasalahannya selalu di SKT. Ya. Karena kalau kita bicara SKT, asal sudah keluar SKT, agraria itu akan mengeluarkan sertifikat. Karena agraria itu tidak punya hak untuk membuktikan materialnya. Yang penting sudah lengkap formilnya, itu dia akan terbitkan. Nah begini, ada yang pernah terjadi, ada satu tanah, ini tanah langsung disertifikatkan, padahal orang punya. Yang keluarkan SKT adalah RT RW, kelurahan yang keluarkan, kelurahan itu langsung. Nah ini dia tidak diteliti bahwa tanahnya orang. Nah, saya contoh pernah terjadi di Morosi. Ini di Morosi ada warga yang mau dibeli tanahnya itu 5 miliar. Nah, tapi ini pihak pengusaha ini dia minta 3 miliar. Yang punya berusaha harus 5 miliar, nggak mau. Akhirnya secara diam-diam ini pembeli dia kerjasama dengan RT sampai ke kepala desanya, keluar SKT berarti kan keluar sertifikat. Begitu keluar sertifikat berarti kan yang punya keberatan. Iya dong Pak. Nah, makanya yang punya sertifikat ini silakan ke pengadilan. Nah sedangkan sertifikat ini kan bukti terkuat. Iya. Nah, dan ada dia punya perma. Barang siapa yang membeli tanah dengan etikat baik itu harus dilindungi. Iya. Nah, berarti kan kita tidak tahu ini etikat baik apa tidak. Iya, ini ribut Iya, ya, Pak. berarti kan dia punya sertifikat. Akhirnya bukan lagi 3 miliar, dia minta 500 saja. Daripada ke pengadilan, masyarakat kesana takut. Iya, Pak. Nah, inilah yang kita memberi pelajaran nanti di masyarakat. Intimidasi seperti Iya, itu ya Pak. iya. Jadi bahaya nih karena memang ada permanya dilindungi orang yang punya sertifikat dengan pembeli etikat Tapi kan baik. kita tidak tahu ini Tidak kita tahu. buktikan sebagian seperti apa. Nah di Buat ini banyak saya tangani kasus begini di DPR juga, ada yang pernah saya kasih bayar di tempat. Dia ambil tanahnya orang, ada oknum. Nah pelakunya ini adalah oknum kecamatan. Dia ambil tanahnya orang. Ya, ini yang berbahaya Iya, ya Pak. akhirnya saya paksa bayar. Oke. Kita panggil di DPR, dia mau hadir, kita ke kantor camat. Ke kantor camat, saya bilang, Anda harus bayar. 150 juta, Iya. dibayar cash di muka. Nah ini yang jadi yang masalah. berbahaya sebenarnya. Nah, makanya kita mau keliling kantor camat. Ini yang kita mau sosialisasikan bahwa SKT itu tidak main-main. Karena SKT itu yang akan menjadi wakaf. Iya. Iya, bagaimana asal usulnya tanah. Ya, Ya. sepakat, Pak. Jadi inilah memang apa yang terjadi di masyarakat ya, ternyata di khususnya mungkin di bidang pemerintahan dan hukum ini Pak. Iya. Rupanya memang masalah-masalah inilah yang kadang meresahkan masyarakat. Mungkin ya masalah konflik sosial ya, mungkin Iya. kalau di dinas sosial. Tapi lagi-lagi ternyata memang masyarakat ya butuh selain memang payung hukum yang ada, tapi juga memang hati-hati karena sekarang kayaknya semakin Iya. pintar ya orang-orang untuk melakukan tindak kejahatan. Lalu kalau untuk di dinas sosial sendiri, ini kan kalau lebih ke konflik-konflik sosial lah yang terjadi Pak. Nah terlepas memang dari masalah tadi, lantas kalau dari dinas sosial sendiri, karena cakupannya yang begitu luas, ya otomatis berarti menjadi juga fokusnya agak melebar nih. Lalu dari dinas sosial bagaimana melihat hal tersebut Pak? Silakan. Ya, kalau dinas sosial ini kita melihat terkait kegiatan masalah-masalah sosial. Kalau ada permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, mulai dari untuk masalah sosial, ini kan masalah sosial banyak sekali. Iya, ribut Ya, ya Pak. banyak sekali. Tapi intinya dinas sosial ini bagaimana membuat masyarakat sejahtera dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan. Karena dinas sosial ini harus kerjasama di seluruh stakeholder yang ada, bukan saja hanya di dinas sosial sendiri, tetapi mungkin juga di dewan juga, karena terkait anggaran kami juga. Ya. Karena ini kegiatan-kegiatan sosial bukan saja yang ini terkait anggaran juga, bantuan-bantuan sosial ke masyarakat ini yang perlu yang kita tangani. Dan memang juga kan cukup banyak ya saat ini ya Iya. Pak.
Lantas kalau apakah nanti ini akan ada langkah-langkah strategis, maksud saya pendekatan sosialnya lebih bagaimana ini ke masyarakat? Karena kita tahu juga bahwa kan konflik sosial itu banyak ya Pak. Mungkin ada pendekatan khusus tidak yang akan dilakukan ke masyarakat Pak? Silakan. Kalau kami ini di dinas sosial, pendekatan khususnya hanya biasa bersosialisasi terkait, karena ini masalah sosial mulai dari anak jalanan, disabilitas, ini panti asuhan, kelembagaan, ini kan semua masalah-masalah kemiskinan, ini masalah sosial semua. Dari itu semua itu yang kita ramu bagaimana mencari yang terbaiknya untuk kesejahteraan sosial yang ada di Kota Kendari. Karena memang tidak bisa menjadi tugas sendiri. Ya, oke. Nah, kembali ke Pak Rahmawan Taulo. Lantas Pak, setelah hal-hal permasalahan dengan segala dinamika yang ada ini, permasalahan di masyarakat Kota Kendari, apa yang kira-kira Bapak Rahmat mungkin harapkan ke masyarakat? Karena lagi-lagi setiap permasalahan kan pasti ada solusinya. Namun terkadang karena masyarakat mungkin masing-masing punya karakter yang berbeda, punya ego masing-masing, sehingga terkadang yang harusnya masalah itu sudah bisa selesai, tidak ada titik temu yang didapatkan. Nah, gimana nih tanggapannya? Jadi begini, saya latar belakang kan lawyer sebelum jadi anggota DPR. Jadi sampai sekarang itu saya memang sudah tidak beracara di pengadilan, tapi di rumah itu hampir tiap hari itu ada keluhan. Jadi saya harapkan sama masyarakat kalau bisa ya selalu melitigasi. Kalau selalu litigasi kan akhirnya kurang bagus. Ya alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, masalah tanah itu ada kadang-kadang ini masyarakat sudah tinggal dari tahun 40-an, tiba-tiba ada yang datang cari bilang ini tanah saya. Ya akhirnya saya panggil, saya bilang begini, kalau memang tanah Anda, kenapa bukan dari dulu? Iya, tidak diolah. Atau minimal disertifikatkan ya Pak? Iya. Iya, seberang raya diolah lah. Iya. Jangan dijadikan tanah tidur. Nah, sedangkan ini masyarakat dia olah itu dari tahun 40-an. Iya. Sudah besar, tiba-tiba ada yang datang ya macam-macam. Jadi di rumah itu Bu, saya itu sambil masalah perceraian itu dibawa di rumah. Mungkin karena basic Bapak ini. Iya, jadi saya bilang apa boleh buat? Kita harus hadapi ya. Jadi betul-betul yang sudah tersaring itu sama saya akan ke DPR. Yang ke DPR itu betul-betul yang tidak lewat dan tidak lewat sama saya. Biarpun itu masalah dibuat, tapi nanti di DPR baru saya ditelepon bahwa ada aduan masyarakat begini-begini. Ya saya bilang silakan dan harus kita terima. Kita terima. Di DPR ada belum lama baru-baru itu masalah warisan. Masalah warisan anaknya digugat ibunya. Padahal ini hubungan darah ya. Iya. Di DPR sebenarnya sudah ditolak. Oke, DPR Kota. Ditolak. Akhirnya saya masuk, saya bilang kenapa ditolak? Bahwa ditolak ini tidak ada hubungan dengan DPR. Iya betul sih Pak. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Karena masalah keluarga. Akhirnya saya tanya staf, saya bilang begini, tugas DPR apa sih? Iya. Nah, tugas DPR itu kan legislasi, budgeting, pengawasan. Saya bilang betul, tidak ada tugasnya. Tidak ada hubungannya dengan ini masalah warisan. Benar-benar. Mereka masih ketawa. Saya bilang begini, tugas komisi itu apa? Tugas komisi itu adalah membantu pimpinan DPR untuk menyelesaikan segala masalah baik dari luar maupun dari dalam. Segala masalah. Saya bilang masuk tanpa sidang. terkecuali kan. Masuk sidang. Dan ini ibu digugat dia pakai pengacara. Ini ibu sudah ngomong diri. Saking ini. Stres. Iya betul. Nah, karena dia punya harga ruko ini 1,8 miliar tidak bisa cair. Karena tidak bisa balik nama. Akhirnya di dalam juga saya putuskan, saya kasih cara pembagiannya sepertiga, seperdelapan. Ini yang dapat begitu. Alhamdulillah selesai, langsung dibayar. Itulah kayak masalah-masalah yang sangat krusial ya Pak. Ya. Menjadi fokus, tapi tidak apa-apa karena kembali lagi ya fungsi dari teman-teman di komisi yang sudah seperti itu. Ya, harus gitu. Ketika terpilih ya memang berarti sudah menjadi kewajiban. Nah kalau kita tidak bisa putuskan ini kan bahaya juga ya. Akan ribut lagi Pak. Iya, kan kita selalu hindari apa saya bilang tadi, non litigasi. Iya. Di luar dari pengadilan kita harus selesaikan. Kalau dari pengadilan bukan urusan DPR lagi. Itulah yang memang ribet ya.
Dan mungkin kalau dari dinas sosial bagaimana Pak? Mungkin ke depan juga selain ya banyaknya konflik yang terjadi terhadap konflik sosial, apa kira-kira harapan mungkin untuk masyarakat Kota Kendari ini Pak? Ya agar sama-sama sih membantu ya agar tidak meminimalisir masalah ini. Gitu. Ya, harapan ke depannya dinas sosial ini kita berharapkan semua stakeholder, bukan saja hanya dari pemerintah, dari dewan, tetapi juga masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke atas, supaya bisa membantu, terutama paling terdekatnya saja, membantu kesejahteraan orang yang di samping rumahnya. Itu yang kita harapkan, karena kalau kepedulian masyarakat sudah, masyarakat sekitarnya sudah bisa peduli terhadap orang-orang di sekitarnya yang terkena terhadap permasalahan sosial itu, mungkin permasalahan sosial di Kota Kendari itu bisa selesai dengan baik, bukan saja di dinas sosial. Itu saja, Bu. Ya, oke, baik. Yes. Kita sama-sama untuk ya membantu lah ya pemerintah agar ya meminimalisir segala masalah yang bisa terjadi, baik itu di konflik sosial, di bidang pemerintah dan hukum ya. Karena lagi-lagi masalah-masalah inilah yang terus saja berseliweran di masyarakat yang membuat keresahan, sehingga nantinya malah akan menjadi konflik yang besar apabila tidak terselesaikan. Baik, Bapak semua yang hadir di sini, terima kasih karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih juga untuk pemirsa karena yang sudah menyaksikan kami. Lagi-lagi kami harapkan ya semoga permasalahan yang tadi kami bahas di awal ya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih juga kehadiran Bapak Haji Rahmantowo SH selaku Wakil Ketua Komisi 1 dan tentu Bapak Irsan Irojasa Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Kendari. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.